Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mudah-mudahan Allah rahmati Imam Nawawi, amin ya rabbal alamin, dan keluarganya, juga kesehatan kepada seluruh ulama, juga kepada ustadz dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Afan, Ustadz izin bertanya, apakah ketika saya sebagai anak tidak mengingatkan kedua orang tua dan juga adik kakak ketika bermaksiat, saya pun akan dituntut oleh amanat kelak di akhirat? Alasan saya tidak mengingatkan mereka dikarenakan rasa takut dan canggung, serta ada rasa takut tidak diterima ketika mengingatkan mereka. Namun saya tidak lupa selalu mendoakan mereka sebagaimana dalam sebuah hadis yang intinya, jika kita tidak mampu berdakwah dengan tangan kita, maka dengan lisan kita, dan jika tidak mampu maka dengan hati kita, dan itu selemah-lemahnya iman. Mohon nasihatnya Ustaz. Hadis itu sudah kita bahas kan hadirin, dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja yang kita tuh harus jujur menilai diri kita sendiri. Tidak mampu dalam hadis itu kan tidak mampu mencegah kemungkaran, atau tidak mampu mencegah kemungkaran yang tidak ada atau yang tidak berdampak lebih buruk gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi dia nggak mampu, atau bisa jadi dia mampu tapi kalau dia ingkari dampaknya jauh lebih buruk. Nah itulah yang berpindah dari tangan ke lisan, dari lisan ke hati. Adapun tidak menyampaikan karena sungkan, karena canggung, karena khawatir ditolak, itu nggak masuk ke dalam hadis tersebut. Itu mampu. Hadirin Allah muliakan, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun dan mayoritas itu nolak. Mayoritas nolak. Nabi kita SAW berdakwah 13 tahun di Mekah dan mayoritas nolak. Kalau mayoritas nerima, beliau nggak akan hijrah. Dan bukan hanya nolak, dicaci maki, diboykot hampir 3 tahun. Dan Nabi SAW nggak berdalih dengan hadis ini, padahal beliau bersabda, kenapa sekarang ini jadi pendiam ya Rasul? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Nggak pakai hadis ini, tapi tetap disampaikan, dan tetap caranya bijak, hikmah, lemah lembut, baik, tetap disampaikan. Di samping kita doakan, Allah Ta'ala minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Pak Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz izin bertanya mengenai hutang. Saya pernah ada pinjaman dengan bude saya, lalu saya sudah membayar, tapi kondisi bude saya saat itu sudah linglung. Jadi saya berikan ke tante saya yang waktu itu sedang merawat bude saya. Apakah itu sudah terhitung bayar hutang saya atau belum? Bagaimana jika kita mau membayar hutang pada orang yang telah meninggal? Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, insya Allah sudah. Dan minta tante kita untuk digunakan untuk kebutuhan bude kita, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi insya Allah ketika kita bayar dan uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bude kita, itu sudah terhitung membayarkan hutang. Dan kalau kita ingin bayar hutang ke orang yang sudah meninggal, dan tentu saja nggak bisa langsung ke orangnya, ke ahli warisnya. Jadi kasih ke ahli warisnya. Dan kalau nggak ada ahli warisnya juga, sedekah atas nama dia, kata para ulama. Sedekah atas nama orang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu.
ada pertanyaan yang serupa, singkat aja. Suka beli ngutang waktu SD gitu. Jadi beli kartu transaksi kartu nama, pokoknya utang sama mang penjualnya di waktu SD. Terus datang ke SD, mang-mangnya udah nggak ada, dan saya juga lupa nama sama wajahnya. Harus gimana untuk bayar hutang? Ya, ini pertanyaan serupa. Kalau kita tahu ahli warisnya, kasih ahli warisnya. Kalau nggak tahu dan nggak ngerti juga, sedekahkan atas namanya, insya Allah. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Iya. Pertanyaan lagi. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya, Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, guru beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang beliau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah jaga Ustadz, tim kajian, jamaah, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, mengenai silaturahim, apakah yang hanya menjadi bapak biologis tidak bertanggung jawab perempuan yang sudah dihamilinya dan tidak menafkahi anaknya di dalam perut hingga dewasa, apakah masih harus berbakti kepada ayah seperti itu, Ustadz? Yang kedua, apakah benar hadis tentang anak zina tidak masuk surga? Mohon penjelasannya. Iya, masalah anak zina. Yang pertama, idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan kebaikan, sebagaimana dalam surat Fussilat. Dan kita tahu bersama-sama bahwa berbuat baik itu, bahkan sama orang yang benci kita masih disuruh berbuat baik. Maka sosok yang di dalam diri kita ada darahnya, maka hendaknya kita tetap berbuat baik, dan semoga beliau bisa dapat hidayah dan berubah. Adapun apakah hadis tentang anak zina tidak masuk surga, hadis itu ada, dan dari lebih dari satu sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As
seperti Abu Hurairah, lalu seperti Uthman bin Abil As, lalu juga dari Ibnu Umar, Abi Sa'id Al-Khudri dan lain-lain. Namun kesimpulan singkatnya, banyak ulama yang melemahkan hadis tersebut. Jadi terjadi khilaf, sebagian melemahkan hadis itu, sebagian melemahkan hadis tersebut. Misalnya dari Ibnu Umar, la yadkhul jannata waladu zina wala tsani wala tsalits, tidak masuk surga anak zina, baik yang kedua maupun yang ketiga. Itu salah satu contoh. Ada riwayat dari Abu Hurairah, la yadkhul jannata la yadkhul waladu zina wala syai' min naslihi ila sab'ati aba al jannah, tidak akan masuk surga anak zina dan yang berkaitan dengan keturunannya walaupun tujuh ayah masuk surga. Dan beberapa riwayat tentang masalah itu. Jadi hadis ini dilemahkan oleh banyak para ulama, dan bagi sebagian ulama mensahihkan itu, maksud mereka bukan, atau mereka menjelaskan maksud hadis ini bukan anak hasil zina, bukan, apalagi ini anak baik segala macam, bukan. Tapi anak zina di sini adalah pelaku zinanya, pelaku zina, pelaku zina. Dan bahasa seperti ini itu diterapkan juga dalam bahasa Indonesia. Contoh di dunia olahraga, anak basket, anak bola. Maksud anak basket apa? Dia punya anak namanya basket gitu, nah, atau apalah. Anak basket kan dianya, anak bola, dia anak bola atau anak bola. Anak paskibraka, atau maaf, anak basket emang nama bapaknya basket, atau nama ayahnya bola gitu. Nama bapak lu siapa sih? Bola bin Suaib, kan nggak ada. Jadi anak bola, nggak ada. Atau anak paskibraka gitu. Lo anak paskibraka? Iya. Nama babe gue tuh Muhammad Paskibraka, panggilannya Raka. Muhammad Paskibraka. Nggak ada, emang ada kayak gitu? Enggak kan. Tapi kita biasa anak paskibraka, anak skate gitu loh. Lo anak skate, ya anak skate. Nama bapak lo Sketosono, jadi anak skate, nama panjangnya Sketosono. Kan nggak begitu. Anak skate tuh dianya yang main skate, saking senengnya akhirnya tersemat. Itu anak zina tuh, itu maksudnya. Anak zina itu maksudnya dia tuh kerja, bukan zina, ini zina. Kapan sih orang dinamakan anak skate, anak paskibraka, anak basket, anak bola, anak segala macam gitu? Itu kan bukan karena dia main basket sekali-sekali, bukan dia karena main bola sekali-sekali, tapi tiap hari di lapangan bola, anak bola nih. Nah itu maksud anak zina tuh itu. Makanya Nabi kan nggak masuk surga kecuali dia bertobat, tentu saja, tapi diancamnya parah. Jadi karena dia hobi begitu, akhirnya dinamakan anak. Jelas ini, paham tentang anak. Jadi bukan yang lahir dari hubungan itu dan nggak ngerti apa-apa nih anak. Dan banyak yang baik juga kalau kasih hidayah. Apa susahnya rahmat Allah meliputi mereka? Dan jangan gara-gara perbuatan orang tuanya nih anak jadi dikucilkan seterusnya, enggak. Jadi itu yang dimaksud waladu zina. Jelas ini. Allah Ta'ala itu dijelaskan At-Tahawi rahimahullah dan beberapa para ulama yang lain. At-Tahawi menjelaskan, Al-Imam Tahawi menjelaskan tentang masalah waladu zina.
Allah taala misal. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.